Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk tren kunjungan wisatawan saat libur panjang Hari Buruh ini seperti apa sih Pak di Ragunan? Ya, kemarin sudah cukup tinggi hari pertama di tanggal 1 Mei. Pengunjung kita mencapai 25.000 lebih. Kemudian sementara sudah tercatat sampai 23.000 di separuh hari ya, di jam 12. Dan kalau kita memprediksikan hari ini lebih ramai dibandingkan kemarin ya. Nah, ini separuh hari sudah tercatat 23.000 pengunjung ya. Nanti kalau kita prediksikan sampai sore kemungkinan sampai dengan 40.000 lebih kurang. Kalau kenaikan pengunjung ini diprediksi sampai kapan sih? Kemungkinan besok ya terakhir ya. Besok kan liburan terakhir, biasanya orang akan lebih banyak merencanakan di libur hari terakhir untuk libur panjang weekend ini. Kalau persiapan yang dilakukan apa Bang? Ya, kemungkinan besar pengunjung banyak yang menggunakan kendaraan roda 4 ya. Jadi untuk itu kami menyiapkan parkir-parkir tambahan ya. Dan mulai dari kemarin juga sudah kita memanfaatkan parkir ini, parkir tambahan alternatif yang kita siapkan. Ada sekitar 27 titik ya yang kita siapkan. Dan untuk kemarin memang belum semua kita gunakan karena masih bisa tercapai. Pak, kalau untuk target kunjungan ada nggak sih Pak untuk panjang libur panjang? Libur 3 hari ya. Kalau kita bicara libur 3 hari, kita prediksikan rata-rata kalau kita itu per hari 30.000, bisa 3 hari sampai 90.000 sampai 100.000 ya, antara 90 sampai 100.000. Demikian mas. Optimis bisa sampai ya? Sampai ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak, kalau untuk Ragunan yang malam hari itu masih Masih, iya. Malam hari masih kita buka. Bahkan sekarang kita membuka wahana tambahan ya di pusat 500 meter ya. Petualangan uh, channel ya, soal terowongan orang hutan ya. Pada malam hari untuk khusus hari Sabtu kita buka atau kita operasional. kalau minat masyarakat sendiri Pak untuk berwisata malam hari seperti apa sih Pak? Eh, Lumayan antusiasnya cukup tinggi ya, terutama di hari Sabtu malam Minggu karena mungkin pertama berkaitan kondisi libur sekolah atau libur weekend ya. Di hari biasa pun kita buka, namun itu hari biasa kita fokuskan untuk kepentingan yang olahraga dan jogging ya. Demikian. Kalau wisatawan yang berminat itu gimana Pak? Tinggal langsung datang atau gimana? Ya, metode pembelian tiket bisa menggunakan kartu CK. Yang kedua, bisa pembelian secara online. Yang ketiga, menggunakan media TVN ya. Jadi pengunjung bisa bertransaksi sendiri menggunakan fasilitas online. Perlu persiapan nggak sih Pak untuk sholat malam untuk penerbangan atau seperti apa? Iya, penerangan kita siapkan ya, terutama di jalur yang dilalui oleh para pejalan kaki, terutama para pengunjung yang olahraga. Ya. Begitu juga untuk kendaraan operasional berupa bugikar yang pengunjung ingin menggunakan untuk melihat satwa. Ini kita juga siapkan ada 10 armada mobil bugikar dengan durasi waktu 1 jam. Jadi pengunjung yang akan melihat satwa. Jadi dengan tarif tambahan 250.000 untuk kapasitas 5 orang. Dan nanti pengunjung kalau ingin lihat satwa di malam hari menggunakan kendaraan bugikar tersebut akan diantar ke beberapa titik lokasi satwa yang tentu saja satwa yang aktifnya pada malam hari atau nocturnal. Bisa bantu koordinasi di depan karena ada yang masih melakukan aksi yang di depan. Motornya jangan memaksakan, coba. Motor jangan memaksakan. Yang paling belakang tahan supaya jangan sampai ada motor lolos. Yang paling belakang tahan jangan sampai ada motor lolos.
spot musiknya dihimbau aja dihimbau. Tolong teman-teman KPA bagikan air minum ke petani-petani. Suaranya kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Persatuan! Persatuan! Berapa tahun yang lalu kemarin sudah dikeluarkan dari Mahkamah Konstitusi Partai Tenaga Kerjaan. Tapi bukti nyatanya sampai hari ini kawan-kawan buruh tidak telah merasakan apa yang menjadi kluster tenaga kerjaan yang sudah kita tidak bisa ditangani kawan-kawan. Tidak bisa dipilih, tidak bisa digunakan. Begitu juli pendaringan kita kerja omnibus terus berjalan. Kawan-kawan, kita tegaskan cabut undang-undang kita omnibus law. Bahkan undang-undang kerjaan yang pro terhadap buruh, yang di dalamnya adalah mencakup kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Menjadi hidup buruh, hidup buruh. Kawan-kawan, kita tahu betul. Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional dan sempat berjoget bersama buruh saat TPX membawakan lagu "Kamu Nggak Sendirian". Momen tersebut disambut antusias oleh ribuan pekerja. Sebelum acara dilanjutkan dengan rangkaian formal seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan penyampaian aspirasi buruh. Sambutan dari Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto dengan penuh hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Hidup buruh! Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, saudara-saudara, para menteri yang hadir, Menseknek, Menteri Luar Negeri, Menseknek Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Tenaga Kerja, Profesor Yasierli, yang membela kepentingan kalian terus-menerus, Menteri Hukum, Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Saudara Mukhtar Rudin, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Namanya sama dengan nama saya itu. Sekretaris Kabinet RI belum saya sebut nama, kalian sudah teriak. Yang teriak emak-emak semuanya. Gue presidennya, bukan dia, gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Muhammad Kodari. Wakil Menteri Sekretaris Negara 1
Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto. Wakil Menteri Sekretaris Negara II, Saudara Juri Ardiantoro. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Saudara Afrian Syahnur. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Saudara Ahmad Riza Patria. Gubernur DKI, Saudara Pramono Anung Wibowo. Bowonya sama. Partainya lain nggak apa-apa. Untuk buruh tidak ada partai. Kita semua membela kepentingan buruh. Para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang juga menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Saudara Muhammad Jumhur Hidayat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal. Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Saudari Eli Rosita Silaban. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Saudara Ilham Syah. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang hadir Direktur Utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hadir juga pimpinan Kadin, Apindo, HIPMI, dan pimpinan perusahaan BUMN dan swasta lainnya. Nanti di absen. Yang tidak hadir, daftarnya kasih saya.